Hai, aku Kalista, ketua dari kelompok Kegama, kepanjangan dari kelompok 3 Mantap. Aku sebagai wawancara akan mau wawancarai Romo Ipeng. Kita langsung ke Romo Ipeng aja ya. Pertama, ya toh, berbicara dengan alam semesta, ya. Lihat, Tuhan pertama menciptakan Tuhan matahari, bulan, binatang-binatang, langit, laut itu kan ciptakan Tuhan terlebih dahulu. Ya, manusia ciptakan terakhir, ya kan? Hari ke-7, ya, dalam kitab suci. Artinya apa? Ya, mereka saudara tua kita. Saudara tua kita ya harus kita rawat, kita hormati, kita hargai. Lihat bagaimana alam itu kan memberikan kasih yang tanpa pamrih. Contohnya pisang. Ya enggak? Pisang itu ya tidak seperti manusia. Kadang memberi tanpa pamrih, enggak. Pisang tanam, berbuah untuk siapa? Untuk manusia. Ya, kita harus menghargai, menghormati alam ciptaan karena itu. Pertama, mereka itu saudara tua kita, matahari, bulan, pohon-pohonan, binatang itu kan diciptakan lebih dulu daripada kita. Ya, ya itu pertama. Boleh nggak sih kita tuh kayak merusak alam semesta? Kayak kita tuh kayak memotong pohon sembarangan, kayak kayak motong pohon, bakar hutan. Boleh tidak? Jelas tidak boleh. Pertama, bumi yang kita tempati itu hanya satu ini, yang namanya bumi. Kalau kita merusak hutan, kalau kebakar yang rusak ya kita sendiri. Kalau kita membakar hutan misalnya, waktu menebang pohon, nanti yang celaka juga manusia sendiri. Kita nggak punya bumi lain, ya bumi kita yang satu ini, yang kita tempat ini bersama dengan pohon-pohon, bersama dengan burung-burung, bersama dengan hutan-hutan yang ada, ya. Merusak dengan membabi buta, ya. Tidak mau jawab, ya akhirnya kita rasakan dampaknya banjir, yang dulu daerah nggak pernah banjir, kena banjir dan sebagainya. Ya pokoknya segala sesuatu yang merusak alam pasti akan merusak manusia sendiri. Itu pasti. Itu ya Romo. Iya. Iya, makasih Romo. Oke, ya. Oke. Oke, narasumber selanjutnya adalah Kak Asa. Sekarang kita langsung ke Asa. Alam semesta ini. Iya. Kalau kita ingin menjaga alam, saya kira kita harus mulai dari diri kita, dari hal-hal yang sederhana, membuang sampah tidak sembarangan pada tempatnya, misalnya. Kemudian mulai dari tempat terkecil kita, dari kamar kita bersih, tempat belajar kita, kamar tidur kita, kayak gitu. Sehingga dengan kita membiasakan hidup bersih, hidup kemudian otomatis menjadi habit kan, menjadi kebiasaan kan. Nah, kemudian itu pelan-pelan kita muncul rasa cinta terhadap alam semesta ini. Dengan demikian, kalau semua orang berbuat begitu, saya kira kita sudah mulai menghargai alam semesta ini. Gitu? Terima kasih. Sama-sama. Karena Tuhan menciptakan, dan Tuhan tidak hanya bisa menciptakan, tetapi juga Tuhan mengajak kita memelihara semua ciptaannya. Kamu buat sesuatu, masak misalnya, kamu pengen jadi tukang masak ya kan? Kamu pengen jadi chef, kamu masak, masakanmu nggak dimakan tapi dibuang, bagaimana perasaanmu? Sama, Tuhan menciptakan sesuatu, tapi yang Tuhan ciptakan dihancurkan, pasti juga Tuhan sakit rasanya. Ya, apalagi yang menghancurkan sesama ciptaan, manusia menghancurkan ciptaan Tuhan, itu juga tidak diharapkan Tuhan, sangat tidak diharapkan. Sama-sama. Pertanyaannya, bagaimana cara melestarikan lingkungan di sekitar kita dengan cara kalian yang masih remaja itu ya? Ini pertanyaan bagus dan terima kasih kamu menaruh perhatian untuk itu ya. Kalau dari adik-adik remaja itu nggak usah sulit-sulit, yang gampang aja. Dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan itu kita bisa lakukan untuk melestarikan lingkungan. Contohnya apa? Seperti yang sering kali disampaikan oleh temenmu, guru, buang sampah sesuai dengan tempatnya. Pilah sampah ini organik, ini anorganik, ya. Kemudian
Ya itu tanaman yang sekitar rumahmu itu kalau ada yang kering yang nanti bisa menyumbat saluran, kamu waktu Pak Susilo kecil ya ada nyapunya juga. Hal sederhana yang pasti bisa kamu lakukan. Gitu. Bisa nanam pohon, ada tanaman yang bisa ditanam di sekitar pekarangan rumahmu, tanam aja, tidak apa-apa. Itu bukan pekerjaan yang sulit. Kalau kamu suruh tanam penghijauan di lereng bukit itu kan kamu capek gitu. Ya itu mungkin pekerjaan orang gede itu ya. Tapi kalau kamu sebagai pelajar yang masih kecil, yang masih remaja, nggak usah yang berat-berat tapi yang sederhana aja. Tadi buang sampah di tempatnya. Ketika ada pohon-pohon yang mulai kering, mulai meranggas ya ditanam disirami. Ya itu hal-hal sederhana itu ya. Jadi kalau saya usul dengan kamu, dengan teman-teman, dengan adik-adik nggak usah yang terlalu tinggi lah itu ya. Hal-hal seperti itu bisa kamu lakukan ya. Terus kalau ada temannya yang buang sampah di sembarang tempat ya kamu berani ngelengin bu gitu ya, dibuang itu ya. Ya itu kan bisa kamu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya cukup ya. Oke, selamat berjuang ya. Ya oke. Yeah. Kami akan mewawancarai Romo Danar mengenai lingkungan alam semesta. Kita lihat dulu ya di dalam kitab Kejadian bab 1 itu kita tahu Allah menciptakan alam semesta sampai di hari yang ke-7 Tuhan harus beristirahat. Nah, alam semesta ini diciptakan adalah untuk keharmonisan ya. Keharmonisan bersama dengan seluruh alam ciptaan. Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, dan lain sebagainya. Maka itu harus saling berharmonis. Bisa dibayangkan nggak kalau salah satu nggak harmonis pasti akan saling menyakitkan dan lain sebagainya. Maka alam semesta itu harus dijaga. Siapa yang bisa menjaga? Apakah hewan punya pikiran? Apakah hewan punya rasa? Nggak punya kan? Yang punya siapa? Adalah manusia. Maka manusia ditugaskan untuk menjaga ciptaan alam semesta itu supaya apa? Terus menerus berkembang biak, entah itu hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan. Jadi teman-teman bisa tahu, oh ini toh namanya hewan A, hewan B, hewan C ya kan? Kemudian oh masih tahu toh tumbuhan ini, tumbuhan itu dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya kita harus menjaga alam ciptaan itu bukannya merusak tetapi harus menjaga dan mengembang biakan. Nah maka alam semesta itu harus kita jaga supaya nanti adik-adik teman-teman siapapun itu bisa masih menikmati yang namanya hewan gajah, komodo, kemudian badak, itu tetap bisa melihat. Lalu nanti ada pohon tumbuhan jati, pohon mahoni, pohon sirsat, pepaya, itu semua nanti tetap bisa tahu dan lain sebagainya. Maka perlu dijaga terus-menerus supaya alam semesta ini tetap menjaga keutuhan. Siapa? Ya kita semua manusia. Gitu ya. Itu yang menjadi penting. Maka mari kita jaga alam semesta kita, merawat, menjaganya dengan baik. Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sip. Thank you ya.